Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Ziretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Kamis 1 Agustus 2024. Dan seperti biasanya dalam program ini kami akan memberikan informasi dan juga membagikan informasi yang telah dimuat di edisi Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan tentunya bagi Tribuners yang tertarik berlangganan bersama kami bisa langsung menghubungi kami di nomor 0411811500, juga menghubungi kami via SMS maupun WA di nomor 081 1413 5555. Langsung saja di informasi kita yang pertama, ada informasi dari dunia politik mengenai restu mulia DPP Golkar di Pilwali Makassar. Dan juga sehubungan dengan informasi ini, 2 poin penting mengenai IAS, Legawa Aliyah dampingi Munafri Arifudin. Juga Ketua Umum Golkar pastikan dukung API. Pasangan peserta pemilihan Wali Kota Makassar mulai terbentuk, di mana Ketua DPD 2 Partai Golkar Makassar, Munafri Arifudin, berpasangan dengan anggota fraksi Demokrat DPR RI Alia Mustika Ilham. Pasangan Munafri Alia mengusung akronim Mulia. Paket di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan juga mulai mengerucut, di mana ada pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusti. Dan untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa diakses ke halaman 7. Namun kita masih stay di halaman pertama, di mana sejalan dengan headline utama kita, ada juga headline tambahan mengenai Perindo ungkap 5 alasan dukung API. Partai Perindo resmi memberikan rekomendasi kepada Munafri Arifudin untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Makassar 2024. Diketahui, dukungan resmi partai di Pilkada serentak harus dibuktikan dengan formulir resmi KPU B1-KWK. Formulir lampiran ini wajib disetorkan pasangan calon saat pendaftaran resmi di KPU pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang, Tribuners. Oleh karena itu, Ketua DPW Perindo Sulsel Sanusi Ramadan menjelaskan 5 alasan utama dibalik dukungan partainya kepada Ketua Golkar yang ada di Makassar. Pertama, hasil survei menunjukkan bahwa API memiliki elektabilitas tertinggi di antara semua figur kandidat di Pilwali Makassar. Kedua, API memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia politik dan pemerintah. Kemudian, Sanusi menyebutkan juga dengan tagline, waktu Nami itu berarti sudah waktunya Perindo ikut mengantarkan API menang Pilkada 2024. Keempat, API adalah caleg terpilih DPRD Sulawesi Selatan hasil pemilihan legislatif di tahun 2024. Dan yang kelima, sebagai anggota DPD Partai Golkar Kota Makassar, API berhasil mengamankan 6 kursi di DPRD Makassar dengan jumlah suara yang signifikan. Selain itu, kita juga menampilkan grafis dan juga foto figur kedua tokoh ini, di mana masing-masing informasi mengenai perjalanan politik dari Munafri Arifudin, juga perjalanan politik dari Alia Mustika Ilham. Kalau dari Munafri Arifudin sendiri, dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini, maju sebagai calon wali kota Makassar di tahun 2018. Kemudian didukung oleh 10 parpol, mengumpulkan 43 dari 50 kursi di DPRD Kota Makassar. Dan Munafri harus hadapi kota kosong tetapi harus memperoleh lebih dari separuh suara. Saat pemilu, Munafri mendapat 264.245 suara, sedangkan kota kosong. Lalu, Munafri menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim menolak gugatannya dan memperkuat putusan KPUD. Pemilihan ulang dilakukan pada tahun 2020 dan wali kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Terpilih sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2024-2029 dengan perolehan suara yang terkumpul sebanyak 29.802 suara. Sedangkan Alia Mustika Ilham, di mana ia merupakan seorang pengusaha dan pemilik PT Mitra Mustika Pratama, yang di mana ini merupakan perusahaan terbuka dari agen perjalanan dan merupakan ketua tim penggerak PKK Makassar di tahun 2004 hingga 2014. Kemudian terpilih lagi menjadi anggota DPR RI di tahun 2019-2024 dari Partai Demokrat Dapil Sulsel 1.
dengan perolehan suara yang dikumpulkan sebanyak 61.800 suara. Nah, informasi ini semoga juga bisa menjadi informasi tambahan bagi Tribuners ketahui mengenai pasangan duet dari Munafri Arifuddin dan juga Alia Mustika Ilham. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana ada dokumentasi apel gabungan nih, di mana sejumlah personel gabungan yang mengikuti apel gabungan gelar pasukan pengamanan pemilu Operasi Praja Pallawa 2024-2025 di Mapolda Sulawesi Selatan di hari kemarin, tepatnya tanggal 31 Juli 2024. Dan ini juga bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024 yang berlangsung selama 138 hari, mulai dari hari ini hingga 16 Desember 2024. Dan tentunya ada 15.000 personel yang dikerahkan di seluruh wilayah Polda Sulawesi Selatan, tentunya juga didukung oleh TNI, instansi terkait, dan juga mitra Kamtipmas lainnya. Selain itu, sejalan dengan informasi mengenai Pilkada 2024, ada juga informasi dari KPU yang menunda penetapan suara caleg DPR juga DPD RI, di mana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menunda penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hasil pemilu 2024. Di mana sejatinya KPU akan menetapkan suara caleg terpilih melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Jakarta Rabu 31 Juli 2024. Namun penetapan suara itu ditunda karena menyusul adanya permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk itu ada penegasan dengan proses PHPU untuk DPR RI itu, maka penetapan DPD juga harus ditunda. Dan informasi selanjutnya mengenai Hanie dirudal saat tidur, harga minyak langsung naik. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tewas usai menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, di Teheran pada Rabu 31 Juli. Adapun dirinya tewas diduga akibat ditembak dengan rudal oleh Israel. Di sisi lain, sebelum wafat 2 pekan lalu, tepatnya pada 12 Juli 2024, Haniyeh menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, yaitu Yusuf Kala di Doha, Qatar. Pada pertemuan tersebut, Haniyeh menghargai posisi dan peran diplomatik dari Indonesia untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Sementara itu, harga minyak dunia dilaporkan melonjak pada perdagangan Rabu 31 Juli. Lonjakan harga minyak dunia itu terjadi seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah pasca pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Dan yang terakhir dari halaman pertama kita adalah informasi mengenai polisi tak netral akan dinanti oleh sanksi yang dikenakan pastinya oleh bagi polisi-polisi yang tak netral. Dan ini adalah informasi yang hadir setelah tayangan podcast di kanal YouTube Tribun Timur dengan judul Menegakkan Netralitas Kepolisian di Pilkada. Dan tentunya juga kami mengulik bagaimana perjalanan dan juga pengalaman hidup dari Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian Erjayadi. Untuk lebih lengkapnya, Tribuners bisa langsung akses ke kanal YouTube Tribun Timur, kemudian saksikan lebih lengkapnya dan juga bagaimana cerita-cerita yang dibagikan oleh beliau, juga aksi-aksi sosial yang telah diprakarsai oleh beliau. Selanjutnya kita beralih ke rubrik Sulawesi Selatan atau rubrik Sulsel yang berada di halaman 3 Tribuners. Karena kami juga menampilkan beberapa headline juga di halaman 3 ini, di mana yang pertama adalah teman bus Maminasata operasikan koridor baru dengan ada rute baru dan berlakunya di hari ini. Nah, teman bus Trans Maminasata kini punya rute baru dan selama ini teman bus Maminasata jadi moda transportasi umum di Makassar, Goa hingga Maros. Per 1 Agustus 2024, UPT Bus Trans Maminasata melakukan formulasi ulang rute bus. Jika sejak awal 2024 hanya ada 2 rute, kini bus Trans Maminasata akan memiliki 1 rute tambahan.
Koridor pertama, rute Mall Panakukang ke arah Pelabuhan Galesong tidak berubah. Namun koridor 2, Mall Panakukang ke Bandara Sultan Hasanuddin bakal diubah. Koridor 2 mulai 1 Agustus melayani rute dari kampus Universitas Hasanuddin ke stasiun Mandai. Dari koridor ini, bus Trans Maminasata melayani penumpang yang ingin ke Bandara Sultan Hasanuddin. Nantinya bus koridor 2 akan singgah di terminal keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin saat berangkat. Kemudian saat pulang akan singgah di terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu, rute baru koridor 3 nantinya menghubungkan Makassar Goa, dan juga ada koridor tambahan memenuhi harapan mahasiswa dan masyarakat Goa nih Tribuners. Didukung permintaan rektor, disetujui ada penambahan koridor menghubungkan antara kampus Unhas Tamalan Rea ke kampus Teknik Unhas Goa. Dan kami tampilkan juga lebih lengkapnya buat Tribuners saksikan di layar kaca saat ini. 3 koridor itu meliputi apa saja dan tentunya akomodir usulan Unhas. Tadi di kalimat terakhir headline pertama kita yaitu sejalan juga dengan kampus Unhas yang berada di Tamalan Rea di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 akan terhubung bus ke Fakultas Teknik Unhas di Kabupaten Goa. Rute ini memang menjadi usulan pimpinan kampus Unhas, apalagi mengingat pengguna transportasi umum cukup tinggi dari kalangan mahasiswa Unhas. Mulai Kamis 1 Agustus 2024, ketiga rute ini mulai berlaku melayani masyarakat. Untuk itu, kata Nurdiana, rute ini trial besok sambil melihat bagaimana perkembangan di masyarakat. Kita juga melihat dari adanya informasi yang sudah berseliweran di media sosial, tentunya ada beberapa juga mahasiswa yang memberikan respon bahwa sangat menanti adanya rute ini. Dan semoga rute ini bisa bermanfaat baik itu bagi mahasiswa maupun juga masyarakat umum yang hendak mungkin dari Ketamalan Rea ke Kabupaten Goa. Di samping itu ada informasi mengenai polisi di Goa dilapor aniaya ABG. Seorang oknum polisi berinisial Bribka M di Kabupaten Goa dilaporkan ke Propam Polda Sulawesi Selatan. Oknum polisi yang bertugas di Polairut Polda Sulsel itu dilaporkan lantaran diduga menganiaya anak di bawah umur. Korban berinisial MF 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA pun menjalani perawatan akibat penganiayaan itu. Ayah MF menjelaskan awal mula kejadian saat terduga pelaku Bribka M keluar dari masjid dan mendapati anaknya yang usia 3 tahun menangis. Bribka M pun emosi dan menuduh MF yang mendorong anaknya hingga menangis. Akibat penganiayaan itu, lanjut Sitarman, putranya mengalami sejumlah luka. Bahkan sang anak, kata Sitarman, sempat muntah darah akibat ulah oknum Bribka M. Dan disampaikan bahwa kalau pagi muntah darah ki anakku karena dibanting-banting. Ada juga luka di kepala sama di hidung, ungkapnya oleh ayah MF ini. Kemudian ia mengatakan bahwa semoga dihukum setimpal, ucapnya. Oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto juga yang dikonfirmasi mengaku akan segera menindaklanjuti laporan korban. Kasus yang diadukan kemarin sudah ditangani oleh Propam, kata Kombes Didik. Pihaknya mengaku sementara menjadwalkan pemeriksaan saksi dan terlapor. Dari informasi yang ada di Kabupaten Goa, ada juga informasi mengenai narkoba di Kabupaten Bone. Sat Narkoba Polres Bone ungkap dalam 7 bulan pihaknya telah mengamankan sekira 193 orang yang terlibat kasus narkoba di Kabupaten Bone. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Bone AKBP Erwin Syah saat melakukan konferensi pers di Aula Polres Bone, Jalan Yosodarso, Rabu 31 Juli 2024. Ia menyebutkan bahwa total barang bukti yang diamankan sebanyak 481,51 gram. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada informasi dari Kabupaten Luwu, tepatnya dari Belopa. Ratusan botol minuman keras dan puluhan jergen minuman beralkohol jenis balok terjaring razia Operasi Pekat Lipu 2024.
Kapolres UU AKBP Arisandi merincikan, personel mengamankan setidaknya 184 botol miras dan 750 liter balok. Kata Arisandi, operasi
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.